Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Korandi guys ya. Oke. Di pagi yang cerah ini Koko syuting di setelah hari kemerdekaan ya guys ya. Kemarin itu banyak yang nanya kan, dari kemarin-kemarin ya, Korandi emang sekarang ini interview di Jakarta atau di Surabaya, dengar-dengar lebih gampang di Surabaya kok ya gitu. Dan Koko kemarin udah sempat buat video sih, tapi kayak belum diupload deh. Itu Koko jawab sih sama aja, karena selama ini yang Jakarta sama Surabaya akhir-akhir ini sama aja diterimanya. Itu menurut Koko nggak berubah sih, maksudnya yang diterima di Jakarta juga banyak kok, maksudnya no problem sih kayaknya gitu ya. Dan itu terbukti 2 minggu terakhir ini di Jakarta yang diterima cukup oke. Persentasenya 60% diterima lah, yang ditolak 40% ya. Oke. Korandi, kok cuma 40% sih yang ditolak, kok harusnya kan diterima semua? Ya nggak kayak gitu juga sih, karena kan data orang itu, data yang apply di saya ya, itu kan berbagai macam ragam ya. Dari jenis pekerjaan, dari cap paspor, terus dari statusnya segala macam kan banyak ya, warna-warni. Jadi warna-warni sentuhan datanya itu banyak ya guys ya. Oke guys, itu tadi cuma intro aja. Oke, kita balik ke topiknya. Sekarang mengenai topik yang penting sih, mengenai jadwal interview di embassy ya guys ya. Oke, pertama-tama latar belakangnya itu Koko mau jelasin dulu apa itu jadwal interview di embassy. Itu maksudnya kayak gimana sih kok? Jadwal interview itu maksudnya kalau kita misalnya apply visa Amerika, itu dipastikan itu lolos atau enggaknya itu dari interview. Jadi kalian datang ke embassy atau kedutaan besar punya Amerika di Jakarta atau di Surabaya. Jadi hanya ada 2 tuh. Koko sampai sekarang masih terngiang-ngiang tuh. Dulu waktu pertama kali buat video tuh ada yang bilang gini, si Korandi ngaco aja, orang di Bali juga ada kok. Nah itu sekarang saya tegasin, yang ngaco itu yang ngomong itu tuh. Karena embassy itu cuma ada 2 di Indonesia ya. Embassy Amerika ya cuma ada 2, yaitu di Jakarta dan Surabaya gitu. Kalian bisa pilih berdasarkan domisili aja yang terdekat. Misalnya kalian lebih dekat Jakarta, Jakarta, ke Surabaya, Surabaya gitu aja sih simpelnya ya. Untuk peluang lolos atau enggaknya sama aja, orang kan sama-sama aja yang interview kan officernya kan dibawa kedutaan, sama aja. Maksudnya sama aja, mau di Jakarta mau Surabaya sama aja. Nah balik lagi latar belakang jadwal interview ya. Habis itu lanjut lagi nih. Oke, Korandi, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan jadwal interview itu, bagaimana ya caranya? Oke, caranya itu kalau misalnya kalian lewat agent ya gitu, ya udah diatur semua sih gitu, udah diatur semua sama agent, udah tinggal kalian maksudnya tinggal nunggu jadwal keluar doang ya gitu ya. Cuma kalau misalnya sendiri itu kalian bisa bayar dulu ke embassy ya. Nah ini berkaitan nih, kadang banyak yang suka nanya, Korandi kok kalau misalnya di Korandi harus bayar di pelunasan di awal semua ya? Nah ini Koko terangin di sini biar clear semua ya. Jadi pada saat saya mau ngambil jadwal di embassy gitu ya, itu harus melakukan pembayaran ke embassy. Jadi embassy mau mengeluarkan jadwal untuk seseorang yang apply itu apabila embassy menerima pembayaran secara full ya di depan ya gitu guys ya. Jadi maka itu Koko selalu bilang, iya karena embassy itu kalau untuk minta jadwal ke embassy, menjadwalkan untuk interview, itu sudah wajib melakukan pembayaran atau pelunasan ke embassy ya gitu. Makanya itu di saya, di Koko itu pelunasan di awal semua. Dan itu berkaitan seperti itu guys ya. Oke, lanjut lagi. Kok itu biasanya jadwal interview itu keluar berapa lama kok? Oke, kita tarik mundur dulu ya. Pertama itu kan alurnya kan ngerjain berkas dulu ya guys ya. Berkas kayak DS160 segala macam ya. Nah, DS160 dan lain-lainnya udah kelar, itu kan tergantung sih. Kalau misalnya kalian ngerjain sendiri mungkin bisa beberapa hari lah ya gitu. Kalau misalnya di Koko paling sekitar 1-2 hari udah cepet sih, udah keluar gitu ya, udah keluar berkasnya ya. Disuruh cek, oke udah oke nih kok, oke yaudah saya izin submitnya. Submit itu maksudnya berkas yang saya buat itu tentang data diri yang apply di saya itu saya terusin ke embassy, itu artinya submit ya. Jadi datanya sudah masuk ke embassy gitu ya. Nah setelah dari submit, nah habis itu nanti kan saya langsung bayar tuh ke bank tuh, saya langsung proses bayar ke bank. Biasanya normalnya ya embassy itu sekitar 3-4 hari kerja juga udah keluar jadwal tuh. Tapi kadang ada kasus yang ada case yang saya udah melakukan pembayaran ke bank gitu ya, tapi data yang dari embassy-nya itu sistemnya belum aktif. Maksudnya nomor virtual account-nya belum aktif ya. Itu jadi kayak sistem error sih di embassy gitu. Nah itu biasanya nunggu sekitar 1-2 minggu ya guys ya gitu ya. Jadi ada prosesnya nanti, lengkapin data segala macam. Tapi gampang sih, maksudnya nggak yang sesusah, oh kok kalau misalnya ada ketemu kasus gitu susah dong. Enggak sih.
standar aja, udah dapat solusi udah bisa sih gitu, masih gampang aja. Akhirnya keluar juga, cuma lebih lama dibanding yang tidak punya case seperti itu ya guys ya. Dan case itu terjadi mungkin nggak banyak sih, mungkin sekitar 5 dari 100-an yang apply mungkin ada case seperti itu gitu ya. Jadi Koko terangin dari awal dulu nih. Oke. Nah selanjutnya yang penting nih, yang sering ditanya sama orang-orang nih, Korandi itu jadwal sebenarnya yang nentuin itu embassy atau kita sih kok gitu. Nah sebenarnya jawabannya ini hybrid, maksudnya itu yang nentuin range harinya itu benar dari embassy. Jadi embassy, ambil contoh nih, misalnya sekarang kan Agustus udah 20-an lah ya, 20 Agustus. Kalau misalnya kalian apply sekarang ini, itu jadwalnya itu sudah paling tercepat itu awal Oktober guys. Jadi awal Oktober kalian baru interview di Jakarta atau di Surabaya gitu ya, awal Oktober. Berarti kan dari sekarang itu Agustus tanggal 20-an ke awal Oktober, berarti sekitar sebulan lebih 10 harian lah kira-kira ya, sebulan setengah lah kira-kira gitu ya. Padahal normalnya itu pada saat biasanya gitu ya, ini baru kejadian ini baru sekitar sebulan atau 2 bulan terakhir sih keluar jadwal dipanggilnya, nanti itu sebulan lebih setengah, itu baru sekitar 2 bulan terakhir ya. Sebelumnya mah rata-rata 3 minggu sampai sebulan aja juga udah keluar tuh. Bukan udah keluar, maksudnya udah dipanggil tuh ke embassy gitu ya. Hal ini berkaitan mungkin karena sedang ramai ya embassy itu, maksudnya lagi yang apply itu membludak ya guys ya gitu ya. Kan menjelang akhir tahun juga ya, udah jadi rahasia umum kalau menjelang akhir tahun itu yang apply untuk jalan-jalan ke sana itu banyak banget tuh gitu ya. Jadi makanya itu embassy sekarang jadwalnya itu nunggunya itu, masa tunggunya itu agak lumayan lama tuh, sebulan setengah lah kira-kira gitu ya, sebulan lebih 10 harian gitu ya. Nah oke, jadwal itu sebenarnya sudah ditentukan sama embassy tanggalnya guys ya. Jadi misalnya nih sekarang nih, misalnya kalian apply sekarang, itu jadwalnya kan awal Oktober sampai akhir November tuh sudah ada tuh. Jadi berupa range tuh guys ya. Jadi awal Oktober sampai akhir November gitu ya. Nah itu kita milih ini kapan harinya gitu. Nah biasanya kalau Koko langsung pilihin jadwal tercepat, dan itu kan memang apa, semua pasti mau kayak gitu ya, jadwal tercepat gitu ya. Kok misalnya kebetulan nih awal Oktober saya nggak bisa nih kok gitu, bisa request jadwal nggak? Ya silakan. Banyak banget sih yang, banyak sih, nggak banyak banget, banyak yang request jadwal ya, maksudnya kok aku mau minta tolong hari ini ya, tanggal segini ya, karena apa, karena aku belum bisa cuti dari kantor nih kok gitu. Oh ya silakan, boleh, nggak apa-apa, nanti pas penjadwalan nanti tolong reminder aja ke Koko gitu, kok jangan lupa ya ini gitu sih guys. Kok terus kalau misalnya nih kita udah pilih jadwal nih kok, udah dapat jadwal nih, udah keluar jadwal, terus ada kejadian hal yang nggak bisa diduga ya, misalnya ada kejadian apa gitu ya, mendadak ya, atau ada kesibukan mendadak gitu, kok bisa gak sih kok jadwal untuk di reschedule atau diubah? Itu sangat bisa. Maksimal itu reschedule itu 2 kali guys, dari embassy itu bisa 2 kali. Nah lebih dari 2 kali itu nanti harus ke arah customer service ya, customer service embassy ya. Nah itu agak ribet dikit lah, harus kirim email segala macam ya. Pokoknya normalnya itu 2 kali penjadwalan atau reschedule ya guys ya. Oke kayak gitu. Nah oke, tadi udah Koko bahas latar belakang mengenai jadwal interview, terus cara mengambil jadwal di interview, terus berapa lama masa tunggu jadwal di interview, dan terakhir apa jadwal itu bisa di reschedule ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Oke, pesan Koko, kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan atau pengen perginya itu akhir tahun ya, saran terbaik Koko itu apply dari sekarang ini sih, karena jangan sampai bulan November atau Desember baru apply ya, karena itu nanti kemungkinan dapatnya itu jadwalnya interview udah tahun depan. Dah seperti itu aja ya. Oke, sekian dulu video dari Koko, semoga bermanfaat video ini untuk kalian semua. Koko say sorry, minta maaf apabila pada saat kalian misalnya WhatsApp kata-kata Koko ada menyinggung. Koko tidak bermaksud menyinggung. Koko jawabnya singkat padat jelas itu karena apa? Karena karakter Koko. Koko minta maaf kalau misalnya ada yang menyinggung kalian ya. Koko tidak bermaksud ya guys ya. Oke, sekian dulu video Koko hari ini. Terima kasih ya udah nonton. Dadah.